فروعهم ثم إلى أرواح كافة المعرفة المنافع وسلم المنافع من شيخ الحضرة والأذكار والأوراد والأحزاب منزومة الصلوات والمناجات كلهم خصوصا لقراءة كتبهم وأورادهم أحزابهم زماتهم صلواتهم دعواتهم نجاتهم في معهدنا في مجلسنا في عيد الأخراج خصوصا صاحب القصيدة الإمام أبو بكر علي عبد الله الأكبر والإمام أبو زكريا النووي بشركه وكل ذكر أسماء من العلماء والأولياء الصالحين وذر رب محدث في هذا المجلس بين الصالح والبغل في هذا المصلى الحاج عبد الرحمن زبير الرئيس محمد بن شبوك بن سالم وعلى المقصد نحو لك وكرم من شيخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا وصوم إلى خصوصا والدينا والديكم وصاماتنا أماتكم والمسلمين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته أن الله يتقبل عمل الإنسان ويدخل في قبرهم روحه والريحان والشرمان وعلى الشفاء من كل داء والأمراض والسقم والعلام خصوصا لحبائبنا من شيخنا وعلماءنا بن علي بن عبد الله بن حميد شيخنا شيخ المسالم وكل من أوصل بالشفاء دامي رحمواتي بنتي محمد خليل نور سن بن أمان حشيم وكل من أوصل بالشفاء لخلاص من أحبابنا سيد عبد الله بن حميد بشهد أن الله يشفيهم شفاء عجل يشفى لسكم ولا علامة الله يتلهم عافية تامة وصفة وطاعة جميع الله البات وزقنا التقوى والاستقامة والنصر الخاتم فيه خير العافية إلى حضرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره المقدار العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الإخوان hadirin jamaah majlis taklim Salah Kampung Maram Saudari Jannah rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur ya Rabbana. Setelah kemarin kita menyelesaikan bacaan kitab Al-Adhkar An-Nawawi sampai kita pada bagian terakhir dari kitab ini, yang mana Imam Nawawi mengumpulkan dan menuangkan untuk kita ada sekitar lebih dari 30 hadis Rasulullah SAW yang beliau katakan hadis-hadis ini adalah mengandung bagian pokok dalam syariat Islam, baik itu masalah keakidahan, ketauhidan ataupun masalah syariat, termasuk fadhail a'mal. Yang beliau susun di sini beliau berikan ya, dengan urutan al-hadithul awal, al-hadits tsani, jadi ada 30 lebih daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Beliau jadikan ini terakhir daripada pelengkap kitab beliau. Insya Allah kita jalani, kita baca dan kita berusaha untuk mencapai kepahaman yang baik, dan mudah-mudahan Allah tambahkan keimanan kita kepada Allah dan Rasul, cinta kita kepada Allah dan Rasul, dan Allah berikan kemampuan bagi kita untuk setelah menyimak, mendengar, mengamalkan apa yang kita bisa amalkan, dan lebih dari situ insya Allah menyampaikan kepada orang lain dari apa yang kita dapatkan dari majlis-majlis yang baik. Baik ikhwan rahimakumullah, bismillahirrahmanirrahim. Faslun fa hadza akhir ma qasadtuhu fi min hadzal kitab. Fasal ini adalah bagian terakhir kata beliau yang kutujukan di dalam kitabku ini. Wa qara'aitu anna adhamma ilaihi ahaditsu tatimmu mahasil kitab. Yang mana dengan bab yang terakhir, bagian terakhir ini aku saksikan, aku lihat kata beliau terkumpullah di dalamnya untuk penyempurnaan dan keindahan kitab. Biha insyaallah taala wa hiya al-haditsul lati 'alaiha madarul Islam, yang mana hadis-hadis yang akan kutuangkan di sini kata beliau merupakan madarul Islam, artinya pokok-pokok mengandung daripada ajaran Islam. Maka ikhtilafal ulama fiha ikhtilafan muntasyira, dan ulama bermacam-macam pandangan tentang hadis-hadis yang seperti ini. Wa ijtama'a fi tadakhuli aqwalihim ma'a ma dhammantu ilaiha 30 haditsan. Di sini aku ambil hadis dan aku ambil juga beberapa pandangan-pandangan mereka, dan terkumpullah kurang lebih kata beliau 30 hadis Rasulullah SAW. Seandainya sikap malam semalam sikap hadis, berarti masih ada 30 pertemuan lagi. Tapi insyaallah kita coba
Mungkin dalam satu malam bisa 2 hadis atau lebih, insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kata beliau, al-haditsul awwal. Qala al-muallif al-Imam Nawawi rahimahullah taala fi kitabih al-Adhkar, al-haditsul awwal hadits Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat wa qad sabaqa bayanuhu fi awal hadzal kitab. Yang pertama beliau nukil kembali di sini, tuliskan lagi, yaitu hadis yang pertama beliau katakan hadis awal tentang bab masalah niat. Yang datang sumber hadis ini dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis ini kepada kita, dan ini memang menjadi pokok landasan ajaran agama. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu an mengatakan dari hadis innamal a'malu binniyat ini aku mampu dengan izin Allah mengeluarkan, menjadikan kurang lebih 70 cabang ilmu. 70 cabang ilmu dalam syariat Islam itu masuk dalam kelompok hadis ini, dalam kelompok bab hadis innamal a'malu binniyat. Yang mana kita tahu ikhwan alhamdulillah ini hadis kebanyakan juga para ulama menjadikannya di awal hadis yang mereka tulis. Jadi kumpulan hadis yang dikumpulkan ulama kebanyakan mereka menjadikan ini hadis yang pertama. Karena niat adalah awal syai', khutwatul ula, yang harus pertama kita lakukan sebelum kita melakukan suatu perbuatan adalah pasang niat dulu. Baik itu memang ibadah, hampir semua ibadah harus ada niat. Salat, wudu, zakat, puasa, haji, ya. Lalu niat itu pun berlaku pada amal-amal soleh yang lainnya. Amal soleh tanpa diniatkan pasti dapat pahala insyaallah. Tapi kalau kita lebarkan, kita luaskan niat, maka akan menjadi luas dan lebar pula pahala yang kita dah dapatkan. Innamal a'malu binniyat. Beliau katakan di sini, wa qad sabaqa bayanuhu fi awal hadzal kitab. Sudah kujelaskan kata beliau tentang bab ini, tentang hadis ini di awal kitab. Jujur kalau kita nak bahas mungkin malam ini selesai atau tidak selesai. Bab ini panjang karena ada asbabul wurudnya. Mungkin kita mendengar tentang hadis ini diangkat ketika kemarin bulan Muharram, ya, karena terjadinya asbabul wurud, sebab turunnya munculnya hadis ini adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah dan para sahabat. Singkatnya, sebabnya waktu itu ada 2 orang sahabat yang mereka juga hijrah tapi niatnya salah. Padahal hijrah itu luar biasa, nyawa taruhannya, meninggalkan segala harta, segala milik mereka. Dunia mereka lepaskan, tanah negeri mereka, rumah, tanah, kebun, sawah, toko, semua mereka lepaskan. Pergi ke negeri orang, numpang hidup menjadi orang yang fakir. Sepanjang perjalanan pun mereka dalam keadaan bukan gampang, bukan enak. Malam kedinginan, siang kepanasan, tidak ada tempat menginap. Kecuali mereka membuat tenda, dan itu pun tidak merasa kenyaman karena musuh selalu berada di belakang mereka yang siap untuk membunuh mereka atau menangkap mereka. Hal ini dialami juga langsung oleh Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai beliau harus sembunyi di gua Thur, sembunyi. Naik gua itu bukan gampang. Nah, ini dialami oleh semua, hampir kebanyakan. Sehebat apapun sahabat itu, Rasulullah pada puncaknya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq pada puncaknya, Sayyidina Umar yang hebat, yang gagah, termasuklah paman Rasulullah, Sayyidina Hamzah dan semua itu melakukan hijrah dengan dalam keadaan tidak gampang. Ya, tidak dalam petantang tenteng senang, tidak, sembunyi-sembunyi. Termasuk beliau Rasulullah hijrah pun dengan keadaan sembunyi-sembunyi di malam hari. Malam kedinginan, siang kepanasan, dan bahkan Rasulullah mengalami kehabisan bekal di jalan. Ya, kalau kita buka bab ini panjang sejarah tentang Rasulullah. Nah, balik kepada sikap tadi, masalah niat. Jadi dari sekian banyak sahabat Rasulullah semuanya hijrah. Ada 2 orang yang agak sedikit melenceng niatnya. Sikap hijrahnya tadinya berat, agak hijrah itu bukan berat dia tidak mau taat, dia mau hijrah, tapi menunda hijrah gara-gara dia terpincut dengan seorang perempuan, yang mana perempuan itu belum hijrah. Maka sahabat ini menunda hijrahnya dengan patokan, kali si fulana hijrah aku hijrah juga. Kalau aku hijrah duluan, si fulana tidak hijrah, kaget dimbek wong. Perempuan soleha, sahabiyah, punya kemuliaan, dia pengen menikahi itu perempuan. Tapi karena perempuan ini belum hijrah sama keluarga dia pun menunda hijrahnya. Itu sikap. Begitu perempuan ini hijrah, dia langsung tancap gas hijrah juga, menyusul perempuan tadi. Yang kedua, seorang sahabat yang memiliki bisnis hebat, maju, tajir, pedagang sukses, yang mana dia berpikir, kalau aku hijrah ke Madinah, ini semua aku tinggalkan, tidak mungkin aku bawa. Dan di Madinah aku tidak punya tempat usaha, tidak punya sumber rezeki yang seperti di sini. Jadi dia masih timbang-timbang. Sampailah datang surat dari kawan yang ada di kota Madinah mengabarkan kalau dia sudah menyiapkan toko dengan segala isinya untuk beliau tadi, dan dia akan menjadi orang sukses di sana di Madinah. Rumah di tempat disiapkan, toko dengan segala isinya disiapkan. Maka akhirnya orang ini pun, sahabat ini pun berangkat karena sudah ada iming-iming dia bakal dapatkan kembali dunianya di Madinah tadi itu. Perjalanan mereka sama seperti yang lain.
dengan ketakutan, dengan dalam keadaan terintimidasi, dalam terancam, dinginan, kelaparan, kehausan, diam-diam, tak bawa apa-apa, meninggalkan semua harta dunia mereka, dilepaskan rumah, kebun, tanah, toko ditinggal galau. Sama capek, sama pengorbanan sama. Tapi niat ini menentukan mereka tidak sama di hadapan Allah. Tidak sama di hadapan Allah, dua orang ini. Maka di situ rahmat dari Allah dan rahmat berkat daripada baginda Rasulullah SAW. Ketika Rasul mendapatkan kabar ini dari Allah biwasitatin, dengan perantara malaikat Jibril, maka Rasul kumpulkan sahabat. Yang mana dua orang ini hadir saat itu. Maka Nabi mengingatkan kepada mereka untuk jangan salah niat. Muncullah ini hadis. Nabi sampaikan di awal hijrah itu kepada mereka semua sahabat, dan dua orang sahabat ini hadir saat itu. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan kita tergantung niat. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli, siapa yang hijrahnya memang karena Allah dan Rasul, wa hijratuhu ilallah wa rasuli, maka dia bakal dapatkan pemberian dari Allah dan Rasul. Tapi faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, kalau tujuan hijrahnya untuk mencapai cita-cita dunia yang dia harapkan, pedagang tadi ini, aw imra'atin yankihuha, atau perempuan yang ingin dinikahi, yang pengen nikahi perempuan tadi, fa hijratuhu ila ma huwa alaih, maka hijrahnya dengan tujuan itulah dia dapat. Dunia dia dapatkan, perempuan dia dapatkan, tapi dari sisi Allah dan Rasul tidak dapat apa-apa. Nah, Rasul tidak kepengen ini terjadi. Ini memang ikhwan tentang hijrah, tapi ini mencakup segala lini kehidupan kita, termasuk dosa jauh-jauh hadirnya kita malam hari ini. Casingnya surahnya kita datang ke majlis taklim, casingnya surahnya kita duduk di majlis taklim, tapi niat kita macam-macam. Ada yang memang karena benar-benar pengen ngambil keberkahan majlis taklim, pengen nambah ilmu, pengen ngambil keberkahan majlis, pengen ketemu para habaib, para syiban, pengen hidup solat berjamaah maghrib isya, pengen ketemu kawan untuk bermusafah, bla bla bla, macam-macam. Tapi ada yang mungkin datang karena ada kelemahan, misalnya. Ada yang datang karena maaf kebetulan janjian sama kawan, tidak ada nak kesini, cuma ada janjian sama kawan, kalau itu nak ketemu mana kayak di Muago baik. Sebenarnya dah nak jadual malam ini, cuma karena kawan ngajak ketemu di Muago, datang juga. Ya, ke sini. Ada yang tadi mungkin kebetulan pergi tahlil tadi, ada tahlil di sini. Ya, kebetulan pergi tahlil, dengar ada main sudah kepalangan. Nah, balik tanggung. Ya, macam-macam niat. Ya, macam-macam niat. Mungkin ada yang lebih picik lagi, ya, benar-benar tujuannya mungkin nak ngejegong nyari duit, nak minjem duit, nak misi pulang tadi nak berasan, atau dengan tujuan macam-macam. Ya, kalau kita nak buat contoh-contoh mungkin ada 1001 contoh. Ya, tak punah-punah ke majlis, kalau tahu calon mertua rajin di majlis ini, hadir dia. Ya, biar dapat pencitraan tadi. Nah, sekarang tak lama lagi bakal banyak pencitraan. Ya, nah, tugas kita tak boleh suudzon. Ya, tak boleh suudzon. Itu bainahu bain Allah, karena urusan niat tak ada yang bisa tembus kecuali orang-orang yang diizinkan Allah untuk tembus niat kita. Kita tak tahu. Nah, macam-macam niat orang. Ya. Lebih spesifik lagi ikhwan, duduknya antum di depan sama duduknya di belakang, apa niatnya? Duduk di depan ni apa niatnya? Datang duluan apa niatnya? Tadi antum balik ganti baju apa niatnya? Ada niat kalau itu. Ya. Seperti yang sudah pernah kami sampaikan, kalau kita tadi ganti baju, ya, kebetulan kalau baju yang kemarin sudah 3 hari kita cium bau, lalu ganti baju baru cuma gara-gara takut dikatai wong, ya sudah selamat dari kata wong, tapi tidak dapat pahala. Tapi kalau niat tadi takziman, waktu aku ni nak solat, mana yang pakai baju bau? Aku ganti baju karena aku nak ngadap Allah, karena aku nak hadir majlis yang dibacakan hadisnya Rasulullah, karena aku nak berkumpul dengan umat Islam agar aku tidak mengganggu mereka dengan bau badan pakaianku. Maka jadi ibadah. Ganti bajunya jadi ibadah. Tapi kalau ada orang bahkan dengan baju itu jadi untuk ngambok pun misalnya, nak sombong, ya sudah lewat. Ya. Niat ini bisa bahkan menjadikan halal menjadi haram, haram menjadi halal. Ibadah menjadi maksiat, maksiat menjadi ibadah, bukan mubah bisa menjadi ibadah. Ibadah bisa jadi maksiat atau turun derajat menjadi mubah. Contoh tadi kalau salah niat. Ya. Kalau salah niat, kalau kita niat benar, fa insyaallah khair. Ya, termasuk kemarin ngadu ke acara 17-an. Itu bisa kita selipkan dengan niat-niat solehah. Bisa menjadi suatu nilai ibadah dengan catatan apa yang kita lakukan tidak bertentangan dengan syariat. Niat bagus tapi bertentangan dengan syariat tidak jadi. Ngadakan hiburan untuk 17-an, hiburan panggung rakyat, ngadakan organ tunggal, undang milioner untuk menghibur kampung ustaz. Biar senang galau. Bagus ini, bagus. Tapi yang digawe ke mak, tidak bisa. Ya, ngadakan lomba ibu-ibu senam. Ibu-ibu senam. Jurinya bapak-bapak pula. Nah.
untuk nyenangkan ibu-ibu. Ya, bagus niat itu, tapi salah kalau tidak nyambung. Niat harus nyambung dengan syariat. Ya, ketika niat itu bagus, maka niat itu bisa menjadikan perkara mubah menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ikhwan, musibna suyakum taqwallah. Misal kami macam-macam sekalian, kita selalu digiring Allah dalam surah, gambaran casing taat kepada Allah. Tapi kalau kita salah niat, nasallallahu alaihi wasallam, bukan cuma kita tak dapat sisip, kita hina di hadapan Allah. Ya, apalagi model bisa na'udzubillah, astagfirullah, insyaallah tidak ada satupun guru kita, ustaz kita yang salah niat. Seorang berceramah, carinya ceramah biar cantik, biar indah, demi apa? Untuk menjadi daya tarik uang, biar demen sama dia, biar dia banyak pengikut, biar nanti maaf diundang lagi, sehingga tujuannya adalah ngejar target, punya duit banyak. Sudah itu orang jual agama dengan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ikhwan, tak lama lagi bulan Maulid. Apa niat antum hadir Maulid nanti? Ya, apa niat kita nak hadir Maulid? Kaget. Harus ada niat. Tujuan kita datang cepat, duduk depan, masuk ke rumah habaib, rumah wali. Apa niat? Harus ada niat. Ya, kalau picik niat tadi apa? Kalau duduk depan biasanya banyak hamparannya. Ya, kalau roti makan, kalau yang di depan tu ada tambahan kuih, masuk juga dia. Salam. Sini banyak ikhwan, jazakumullah barakallahu fikum, tim semut mengusir ke rumah habaib, rumah majlis asatis kita, apa secara khol, acara niat kita apa? Kalau salah niat, biar dijingok uang, biar viral, biar dijingok uang kita ngambil sampah. Ada pula kawan kita pas motor kita ngambil sampah, lagi mesot nampan, wah viral. Nasallallahu alaihi, ya tidak dapat apa? Jangan salah niat. Rasulullah dalam hadis ini mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila ma fi qulubikum ay fi niyatikum. Allah ada jengok casing kita ikhwan. Tidak jengok apa yang kita lakukan secara zahir dari amal ibadah ini, tapi Allah lihat bagaimana niatnya kita, bagaimana keadaan hati kita. Jadi semua harus dilandasi dengan niat solehah. Dengan niat perkara mubah bisa menjadi ibadah, mubah bisa jadi dosa, bahkan ibadah bisa jadi maksiat kalau kita salah niat. Nah, sekali lagi, kita untuk diri kita boleh suudzon di diri kita, tapi jangan suudzon sama orang lain. Ya, jangan suudzon sama orang lain. Ya, ada ustaz kamu undang ceramah, luung pula masuk luung jero pula. Motor duit kok pada baca di jembatan bawahnya sungai. Kamu undang ustaz, kamu udah pacak ana malam itu ana penuh. Malam apa bisa pacak, dah pacak galau di ustaz tadi. Misal. Ya. Tahu-tahu besok ente dapat bocoran dari kawan ente ngajak ustaz itu di masjid belagak pinggir jalan, masya Allah mewah masjidnya, ya. Pacak dia ustaz tadi. 3 hari lalu kita ngomong dah pacak, giliran ada kawan kita baru kemarin ngomong pacak, ada kosong jadi. Hati-hati, jaga hati. Ya, boleh saja terjadi waktu ente minta sama ustaz tadi memang penuh niat full. Subhanallah, setelah ente dah pacak lagi tadi sudah batal. Hari kedua ada yang matal ke sikok. Jadwal ustaz tadi mata kisi kau kosong, hamba Allah ini datang betulan handphone atau nomi langsung, sudah langsung diisinya. Kita kan tidak tahu. Kita langsung, ustaz itu kita minta katanya penuh, tentang kita di lorok ujung kampung, pucuk jembatan pulau langgar kecil, tahu dia kalau tunjukan kita ni kecil. Bila masjid itu baru kemarin kawan aku pengurusnya itu minta dia pacak dia, tahu dia amplopnya tebal. No, ngapa nak ngotori hati pikiran? Sudah takdir Allah, dia dah pacak tempat ente, selesai pacak di situ selesai. Dah usah telusuri apa sebabnya, dah usah ditelusuri, ngotori hati, ngotori pikiran. Ini juga melanggar-langgar ni. Pas maulid, ustaz pulan datang pas di haji pulan, pas masjid haji pulan datang kalau ustaz, pas langgar gitu kata yang datang ustaz, ustaz ni tahu ni tempat basah. No, ustaz pula disuzon. Ya, atau jamaah majlis sama-sama kita ni kadang-kadang ngabsen keliling palak sampai muter. Si Jol kati, si Udin kati, Muhammad kati, semalam pada Ajalim ada galau ni. Glen langgar kami dah kati yang datang. Dunia galau, cacat. Jangan suudzon. Ya, kita tak tahu niat tu. Ya. Mungkin kebetulan pas hari kita ngadu kat saya, dia ada gawi, dia sudah ada jadwal. Kebetulan ustaz tadi kebetulan juga pas. Ini haji ni ngundang kalau lah 2 bulan yang lewat, itu baru 2 minggu yang lalu. Ente kan tak pernah nanya ustaz diundang haji tu kapan, tak pernah nanya kan. 2 bulan yang lalu, seminggu sekali dibelinya lagi, minta tolong hadir.
Kebetulan orang ini pun galak hadir majelis. Kebetulan dia pun suka bantu orang dengan dermanya. Jangan kita mandang langsung suudzon seperti itu. Ya kita tidak tahu niat orang masing-masing. Urusan orang masing-masing. Luruskan niat kita, baguskan niat kita. Hakada ikhwanah rahimakumullah, kalau kita bahas banyak sekali ya. Intinya apa yang mubah bisa jadi nilai ibadah. Kalau kita pasang niat yang baik. Perlu belajar kadang-kadang bab niat ini perlu belajar ya. Bagaimana menjadikan perkara yang mubah menjadi pahala. Ya, Anda contohkan satu, mungkin ini sudah sering kali contoh, terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat di masjid Rasulullah, yang mana situ tidak jauh dari pasar. Situ lewat ada seorang pemuda yang gagah perkasa, keker, badan hebat, manggul barang. Ini sering Ustaz sampai ke sama kamu. Manggul barang, lewat sekali, dengar lagi, lewat lagi balik arah, ngawak barang lain lagi, dengar lagi, lewat lagi balik arah, ngawak barang lain lagi. Masya Allah, banyak orderan dia. Ternyata dia tukang panggul barang kerjanya, mencari rezeki, hebat orang ini. Tak mau, dia minta-minta, nyari rezeki, bolak-balik ngawak barang, dan tidak nampak dia capek letih. Sampai seorang sahabat yang menyaksikan bolak-balik orang ini ngawak barang dia nyeletuk, ya Rasulullah bimisal hadza, kalau yang macam ini kalau melok berjihad luar biasa ya Rasulullah. Ngapa? Gagah perkasa, besar tinggi, strength kuat dulu, tak tampak dia lemah. Rasulullah tersenyum lalu menjelaskan kepada sahabat makna jihad yang lebih luas. Apa kata Rasulullah SAW? Uang itu kata Rasulullah yang kamu saksikan, yang kita saksikan tadi, kalau dia memanggul barang nyari rezeki yang halal itu dengan niat agar tidak jadi peminta-minta, dia sedang jihad di jalan Allah. Itu orang kata Rasulullah yang kita saksikan manggul barang tadi, kalau dengan niat untuk mencari rezeki yang halal, menafkahi anak bininya, dia sedang jihad di jalan Allah. Itu orang kata Rasulullah kalau dia dengan perbuatan seperti itu untuk demi apa mencari rezeki, memberikan nafkah untuk orang tuanya, untuk sedekah, panjang disebut Rasulullah bla bla bla, maka dia jihad, maka dia jihad, maka dia jihad. Casing boleh jadi dunia, tapi dengan niat solehah menjadi nilai ibadah. Tapi yang naudzubillah musibah, semua naudzubillah musibah, kalau yang kita macam sekarang, casing kita, surah kita, gambar kita akhirat, tapi salah nih niat. Justru naudzubillah min dzalik, bukan cuma tidak dapat pahala ikhwan, bahkan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan. Naudzubillah min dzalik. Allah subhanahu niat wal amal insyaallah. Al-hadits tsani, hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Rawaina fi sahih Bukhari wal Muslim. Hadis ini merupakan salah satu hadis yang menjelaskan tentang perkara bid'ah. Perkara bid'ah. Nah, hadis ini bukan cuma sikok yang bicara tentang ini, banyak. Jadi perlu kita gabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Orang Wahabi Salafi seringkali menjadikan senjata ini hadis, dan mereka mengambil pemahaman yang kaku lagi. Lihat ini hadis kata mereka. Rasul mengatakan man ahdatha, siapa yang membuat sesuatu perkara yang baru, fi amrina, dalam urusan agama kami, hadza ma laysa minhu, yang bukan dari agama itu, fahuwa raddun. Jadi orang Wahabi Salafi itu kadang-kadang setengahnya buta memandang hadis ini. Seakan-akan mereka tidak baca ada kalimat ma laysa minhu. Minhu itu dari agama, itu tidak dibaca mereka. Jadi mereka cuma memandang, mengartikan siapa yang membuat satu perkara yang baru dalam agama, maka itu tertolak. Maulid mana ada zaman Nabi? Hall mana ada zaman Nabi? Mana ada zaman Nabi? Macam-macam dibuatnya. Ya, dengan dia mengartikan begitu singkat, ditambah lagi hadis yang sikapnya, ya, tentang masalah bid'ah. Siapa yang melakukan suatu perkara yang tidak ada zaman Rasulullah, maka itu bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, yang sesat masuk neraka. Itu mentah-mentah dipahami oleh mereka. Tambah hadis ini pun diambilnya mentah-mentah. Padahal Nabi mengatakan man ahdatsa fi amrina, siapa yang melakukan perkara yang baru di urusan agama kami, ma laysa minhu, tapi bukan dari agama itu, bukan bersumber dari agama, artinya di luar ajaran Islam, dimasukkan ke Islam. Itu maksud hadis ini. Cuma mereka tidak dibacanya nih, ma laysa minhu itu tidak dibacanya, langsung fahwarat, maka tertolak. Sedangkan yang kita lakukan para ulama-ulama itu jangan ditanya, mereka Allahu Ahmad, pemahaman mereka sangat bersih, sangat jernih, sangat indah, sangat luas. Sekarang macam tahlilan, zikir, tasbih, haul, segala macam. Itu kalau kita nak cari dalil tidak gampang. Ada galau dalam syariat Islam.
Termasuk urusan makan yang dibagikan. Oh jelas, maulid bagi makan, bagi nasi, bagi roti segala macam. Itu adu galu, nak 10 dalil hado dengan urusan makannya baik. Bahkan mahalul qiyam berdiri. Itu ado dalil, Quran pun ado, kita dapatkan dalilnya. Ado galu, bukan ngado-ngado. Bukan ngado. Jadi kadang-kadang disamaannya kita macam pilkada, pilpres. Ketika sudah dapat nomor, waktu belum ada nomor belum muncul dalil-dalilnya. Begitu dapat nomor, kebetulan paslon nomor 1 mulai nyari kiai yang pacak, nyari dalil yang pakai nyebut ke nomor 1. Qul huwallahu ahad di kiai tadi. Jadi dipaskannya dengan ini dulu muncul baru cari dalil. Lah, kita tidak macam itu. Dia nuduh kita seperti itu. Kita ngawi kata baru nyari dalil. Tidak. Kami sudah punya dalil dulu baru melakukan. Jadi dianggapnya sama dengan ngejek dunia tadi. Kan banyak nih, na'udzubillah min dzalik. Yang nomor 2, apakah seorang tidak akan masuk surga kecuali harus mengucapkan duanya kuatnya 2 kalimat syahadat. Ini na'udzubillah nih. Celako kiai macam itu. Kalau Nabi macam itu, Masya Allah, musibah besar itu. Jadi dipaskannya dengan paslon dukungan dia tadi itu. 2 kalimat syahadat. Kalau cuma 1, tidak masuk surga. 3, tak acak juga. 2 jadi apa? Ini na'udzubillah. Nyari-nyari dalil untuk ngepaskan dengan paslon tadi. Kita nak samakan, tidak. Kita punya dalil banyak, bahkan dari perbuatan sahabat Rasulullah. Begitu banyak mereka melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tapi itu kembali kepada ada landasan syariatnya. Nak dicari zaman Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, dan setelah mereka sangat banyak. Termasuk yang kita pakai saat ini, ikhwani. Ini termasuk kitab ini. Kumpulan hadis Bukhari, Muslim, semua bid'ah galau kalau kita bicara tentang bid'ah. Apapun yang Nabi mengatakan setelah mengucapkan innamal a'malu binniyat, setelah itu rawahu Bukhari. Mana pun Nabi ngomong Bukhari zaman kapan? Muslim zaman kapan? Kitab-kitab hadis muncul zaman kapan? Sekian ratus tahun setelah wafat Rasulullah. Paling awal Imam Malik dengan Muwatta'nya. 100 tahun, 150 tahun jauh setelah Khulafa Arba'an selesai. Tapi kita kembali dengan hadis ini, kita gunakan dengan cara yang benar, ikhwan. Pemahaman yang benar. Nabi ngomong yang tertolak itu kalau orang bikin perkara baru yang bukan sumbernya dari agama. Yang kita lakukan bersumber dari agama. Termasuklah kita tidak mengenal namanya bid'ah. Semuanya dolal. Kita mengenal bid'ah, ada dolalah, ada bid'atul Al-Quran yang ada di kantong kita, di grup kita, di mari-mari kita. Itu kalau mencari bid'ahnya ada 101 bid'ah. Di dalam mushaf Al-Quran itu sendiri ada 101 bid'ah kalau kita bicara. Tapi bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Ketika itu memang bagus, tidak bertentangan dengan syariat, bahkan ada sumber dalil dari syariat, maka diperbolehkan. Muncullah di situ nanti adanya, kalau hukum syariat, landasan hukum syariat itu di samping Al-Quran, hadis, ada yang namanya qiyas. Mengkiaskan hukum yang tidak ada dengan hukum yang sudah ada. Ada lagi namanya ijma', kesepakatan ulama. Nah ini kebanyakan kias dan ijma' ini tidak ada langsung dari Rasulullah, tidak ada langsung dari Al-Quran, tapi dicari sumbernya dari hadis dan Quran, sambil dikiaskan dengan hukum ini dan seterusnya. Sekarang apakah ada zaman Nabi atau jangan ke zaman Nabi, zaman 200-300 tahun yang lewat, apakah ada yang namanya narkoba? Bagaimana menghukumkan narkoba itu? Kan dah kata zaman dulu. Nah dilihat efek buruknya apa yang mengandungnya, bisa membuat orang mabuk, hilang akal, bla bla bla. Makanya disimpulkan itu haram. Karena memabukkan dan macam-macam. Ya. Walhasil, ikhwan rahimahullah, ala kulli ni'manillah, kita dibimbing Allah mendapatkan petunjuk ahli sunnah wal jamaah yang tidak pernah salah insyaallah dalam memahami makna hadis-hadis Rasulullah seperti hadis ini tadi, ya. Man ahdatsa fi amrina, siapa yang membuat perkara yang baru dalam urusan kami, agama kami, hadza, agama ini, ma laisa minhu, yang bukan dari sumber agama, fahuwa rad, maka tertolak, kata Rasulullah. Kalau memang sumbernya bukan dari agama. Seperti kita menyaksikan baru kemarin, mungkin kurang lebih 2 minggu saya menyaksikan, sedih, bingung kita kadang-kadang. Ya, ini ada di Gresik. Sesajen, sedekah laut katanya, bukan sesajen. Kalau sesajen itu mungkin identik dengan Hindu barangkali, tapi istilah sedekah laut. Apa istilah? Nasi tumpeng, nasi, lauk pauk segala macam, dihanyutkan pakai perahu-perahuan.
Dijadikan itu bahkan jadi festival. Nah ini tidak ada dalam syariat Islam. Manapun kita diajarkan Nabi, buang nasi, makanan yang masih bagus, indah, berkah, dikasihkan ke laut, nunjuk siapa. Nah ini dinisbahkan ke agama. Nah, itu bid'ah. Boleh tidak dikatakan itu bid'ah? Dolalah, boleh jadi. Kenapa? Tidak ada sumbernya dari Islam. Buat makanan lemak-lemak, lalu dibuangkan ke laut. Sedekah judulnya, dibaguskan pakai sedekah. Karena sedekah manusia masih banyak yang kelaparan. Sedekah ke laut lain kalau maaf sisa-sisa makanan. Ya, kita memang dianjurkan kalau sisa makanan itu jangan buang ke tong sampah, sedekahkan niat. Untuk siapa sedekah? Untuk hewan binatang barangkali yang akan menikmatinya. Bukan kita buang nasi, tapi sedekah nasi. Kalau sisa-sisa. Nah ini seperti itu. Bahkan digiring dengan sholawat lagi. Waktu melepaskan perahu-perahuan kecil, ditarik ke tengah, yang hanyut hilang. Masih banyak kan budak-budak kita. Cuma sekarang lah Cina-Cina lah pintar juga. Kalau dulu di kuburan Cina itu taruh buah, taruh pisang, taruh apel macam. Mereka lagi hilang juga buah. Ya, sedekah dia. Itu kan jelas-jelas. Sedekah untuk siapa? Nah seperti yang kami sekarang masih bingung juga. Wallahu a'lam. Yang pernah kami sampaikan, ini juga mungkin kalau memang, ya boleh antum tanya sama kiai ustaz lain. Cuma kami belum mendapatkan ini dalilnya. Kalau bangun rumah di bobongan ngantung kelapa sama buah pisang, yang makan tukang. Ya, apa memang namanya tukang? Kalau namanya tukang, apa nak taruh pucuk, taruh di meja, goreng ke lebih sedap. Dia wangi pempek, cuko. Ini digantung, pakai kelapa lagi. Nah, ini cari sumber. Kalau tidak kata sumber dari Islam, buang. Ya, buang, tidak usah dipakai. Ya, jangan percaya dengan tahayul. Ya, buang ke laut, buang ke sungai. Nah itu, kalau tidak ada sumber dari Islam, buang. Ya, bertentangan dengan syariat Islam. Wallahu a'lam. Al-hadits ats-tsalits an-Nu'man bin Bashir Nu'man bin Bashir rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna halalul bayyin wa inna haramul bayyin wa ma bainahuma umurun mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram qara'il yar'a hawla al-himah yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himah ala wa inna al-hima Allah ta'ala maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wa huwa al-qalb rawahu Bukhari Muslim dalam sahih mereka. Wallahu a'lam. Ini hadis penjelasannya panjang, menjelaskan tentang perkara halal dan haram, tentang perkara syubhat, tentang perkara syubhat, dan mengatakan sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas, yang muskilah, yang tidak jelas antara halal dengan haram. Nak jelas kita butuh dengan mata hati yang terang, dengan ilmu, sehingga kita tahu oh ini syubhat, ini haram, ini halal. Kalau kita bermain dengan yang haram, yang syubhat, hati-hati kata Rasulullah. Nanti insyaallah kita punya depan bahas ini panjang. Kalau enggak bermain di yang syubhat, nyentuh syubhat, hati-hati bakal terjebak kepada yang haram. Kalau syubhat ini sudah pinggir, ya sudah batas pagar. Artinya kalau kita main duduk di pagar situ lah, nyungkal sisip. Ya, pagar kebun ente sama kebun tetangga. Sini luas, tapi ente bawa kambing ente untuk makan rumput yang di pinggir pagar. Kira-kira termakan tak rumput tetangga? Termakan sisip. Syubhat itu jadi haram, malah termasuk yang haram. Insyaallah bismillah subhanahu wa ta'ala kita diberikan Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan wa la taj'al mustabihan alaina hatta natabil hawa. Ya, para sahabat itu luar biasa ikhwan, para salihin pun mengikuti mereka. Mereka pernah bercerita kepada kita, disebutkan oleh para salaf termasuk Imam Haddad dalam kitabnya, kami dihadapkan dengan 70 perkara. 70 perkara. Dari 70 perkara itu 69 halal, 1 haram. 1 perkara haram, katakanlah roti, makanan. 70 kok 69 halal, 1 haram. Cuma tidak tunjuk merek. Yang mana yang halal, yang mana yang haram. Min syiddatil wara, min syiddatil hirid anil halal, saking takut terjebak terkena yang haram. Apa mereka kan? Kami tinggalkan 70 itu gara-gara kamu takut terkena yang sikok itu. Sikok haram, 69 halal tapi tidak ditandai. Takut terkena
terkena yang siko, itu orang-orang soleh, itu mereka para sahabat, itu para aulia solehin. Takut terkena yang siko itu pada 69. Uji kita kalau kita zaman kita ni, kalau kat 69 halal, siko haram, kena halal tu lah. Tapi mereka tidak, min syiddatil khauf, takut terkena, dilepas ke galau-galau. Tidak ada satu pun mereka berani ngambil, takut terkena. Contoh syubhat itu yang tak jelas, ikhwan. Ya, kita punya sahib, punya kawan, dia punya sumber yang halalnya ada, punya sumber rezeki haramnya ada. Dia menunjuk kita, besok menunjuk duit atau menunjuk makanan. Kan kita tak tahu ni yang mana, dari yang halal apa dari yang haram. Nak nanya tak kado. Yang seperti namanya syubhat, tak jelas, maka hindari. Kalau bentuk makanan jangan dimakan, kalau bentuk minuman jangan diminum, kalau bentuk pakaian jangan dipakai untuk solat terutama, jangan. Ya, kalau itu berupa duit, gunakan untuk yang tidak berhubungan dengan makan minum, tidak untuk ibadah. Misal, ya digunakan untuk bayar pajak motor, labas. Orang-orang yang sumber rezekinya tak jelas itu, duitnya itu katakan haram tak bisa, katakan halal pun tak bisa, maka hukumnya syubhat. Yang syubhat ini jangan disentuhkan ke darah daging kita, jangan dipakai untuk ibadah. Gunakan untuk perkara-perkara yang sifatnya di luar itu. Ya, untuk tadi bayar pajak, ya menangi motor, barangkali beli kresek sampah, ya termasuklah mungkin sebagian saat ini mengatakan beli pempes budak, ya, yang seperti sifatnya dibuang dan tidak dijadikan untuk bahan makan minum, kita jangan. Maknanya kalau langgar musola dapat sumbangan dari duit syubhat, ya gunakan, jangan pakai untuk sejadah, untuk bagian tempat kita ibadah ini, jangan gunakan untuk apa, ya mungkin untuk pagar barangkali untuk pagar, yang mana pagar ini tidak kita manfaatkan untuk sholat ataupun tidak. Kalau memang syubhat, ya bukan haram. Kalau haram jelas-jelas kita tolak. Ini syubhat, antara halal haram tidak jelas, kita berusaha untuk menghindarinya. InsyaAllah kalau Allah jaga, malam depan kita sambung lagi biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Fadhal adzan isya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah, la haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah, la haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, la haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سنة الفضيلة الشرف الدرجة العالية الرفيعة بعثه مقاما محمودا الذي وأتاه يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله عليه وسلم Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-afiyah ad-daim fi al-akhirah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ikhwan menyampaikan satu undangan peringatan Al-Khal Al-Habib Al-Barakah Da'i Ilallah Muassis Ma'had Darul Lugha Da'wah Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri pondok pesantren Dalwah Darul Lugha wal Da'wah. Insyaallah para alumni daripada pondok pesantren Dalwah akan mengadakan haul Al-Habib Al-Barakah Hasan bin Ahmad Baharun, mengundang kita semua untuk hadir di acara ini. Insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad yang akan datang tanggal 25 Agustus, bertempat di Musolah Aidit seperti biasa tahun-tahun sebelumnya di Lorong Rakyat 14 Ulu. Jadwalnya sama sekali jam 10 mulai sampai selesai. Hall Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri pondok pesantren Darul Lugha wad Da'wah. Insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad yang akan datang 25 Agustus jam 10 sampai dengan selesai, bertempat di Lorong Rakyat Musolah Aidit 14 Ulu ya. Insyaallah kita semua tahu tempatnya, Jaturi, dan ini undangan untuk umum. Yang tidak hadir malam ini boleh diajak, silakan. Khusus laki-laki. Insyaallah penceramahnya dari luar, Habib Alwi bin Tauhid Al-Haddad kalau tidak salah. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa hadir, pasang niat yang baik ya, dengan niat yang banyak yang baik. Insyaallah mudah-mudahan dapat keberkahan insyaallah taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.